Umi izin tanya, kalau ada orang melahirkan lupa mandi dan dia mandinya ketika selesai nifas, bagaimana? Baik, ini subhanallah pertanyaan yang kadang memang bikin banyak orang salah paham. Banyak wanita menganggap kewajiban mandi dalam bab wiladah ini berarti mengharuskan dia mandi langsung setelah melahirkan. Itu salah. Karena nanti masuk bab hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hadas besar. Orang yang hadas besar terkena haid dan nifas, itu yang diharamkan adalah at-taharah biniyatit ta'abbud, bersuci dengan niat ibadah. Hubungannya apa Umi? Umi itulah pengen ngajak kalian mikir dalam fikih itu ternyata gak bisa bahas dari satu sisi. Kalau kamu hanya membaca yang mewajibkan mandi, maka nanti al-wiladah melahirkan masuk bab yang wajib mandi. Sehingga nanti kalau orang hanya bacanya bab mandi saja, bab wajib mandi, maka dia akan mengatakan habis melahirkan wajib mandi. Tapi kalau kita nanti loncat ke bab berikutnya, hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan nifas, di situ ada hukum tentang dilarang bersuci dengan niat toharoh. Ketika seseorang punya hadas, haid dan nifas, karena hadasnya haid nifas itu beda sama hadas yang lain. Kalau hadasnya mani, hadasnya junub karena senggam atau mani, itu hadas yang tidak daim. Keluar mani selesai, bukan terus keluar mani. Bersenggama pun selesai, enggak terus bersenggama, kan enggak. Beda sama haid nifas, nginep berhari-hari tuh. Orang haid itu kan berhari-hari kadang. Jarang yang sehari walaupun 24 jam paling sedikit, jarang sehari itu. Berhari-hari. Nifas juga begitu. Hadasnya tuh daim sampai berapa hari. Sehingga makanya hukum yang diharamkan lebih banyak daripada hukumnya junub sama bersenggama. Sehingga di dalam bab ini bersuci dia tahabut. Artinya ketika ada darah, ketika ada mani yang masih ada pada orang yang haid dan nifas, maka diharamkan dia untuk bersuci. Bersuci maksudnya apa? Mandi besar dalam keadaan masih keluar darah. Termasuk bersuci juga berwudu dalam keadaan dia keluar darah. Berwudu makanya haram kalau misalnya kamu masih ada darahnya. Mandi besar juga haram. Nah, ini maksudnya mandi besar gimana? Jadi kalau keramas bukan mandi besar, ini mandi besar dengan niat ngangkat hadas. Nah, ini termasuk wiladah. Memang satu sisi dia wajib mandi. Tapi biasanya wiladah itu digabung dengan yang namanya nifas. Berarti kalau sudah seorang wanita terkena darah nifas, maka nanti dia dikasih hukum-hukum nifas. Dan dalam hukum nifas dilarang mandi dalam keadaan dia keluar darah nifas. Dilarang mandi besar di saat dia keluar darah nifas. Karena mandi besar termasuk ibadah. Sehingga mandi besar yang harusnya dilakukan setelah wiladah, tapi karena setelah itu dilanjut dengan nifas, maka mandi besar wiladah dihilangkan. Karena mandi besar wiladah tujuannya apa sih? Mengangkat hadas besar. Loh, bagaimana dia bisa mengangkat hadas besar di saat dia punya hadas besar yang lain? Jadi nggak terangkat. Sehingga di situ mandi besar wiladah tidak lagi diwajibkan karena sudah bersambung dengan nifas. Terus mandinya gimana? Mandinya nanti kalau sudah nifasnya selesai. Niatnya apa? Saja. Kalau kamu cuma punya hadas besar wiladah sama nifas, kamu boleh niat nifas, boleh niat wiladah, sama. Atau mau niat dua-duanya boleh. Atau bahkan niat mandi besar sudah cukup. Bahkan seandainya punya hadas 5 pun niatmu 1 gak ada masalah kok. Ini sama kasusnya. Sedang haid atau nifas gak taunya keluar mani. Mimpi basah. Sampai keluar mani. Keluar maninya wajib mandi. Akan tapi lagi haid nifas, lagi-lagi kamu terbentur dengan hukum yamna'ut thaharah biniyati ta'abbud. Jadi dilarang kamu itu untuk bersuci dalam keadaan dengan niat ibadah. Nah itu lagi. Jadi walaupun kamu ada hadas mani yang mewajibkan mandi, tapi ketika berbenturan dengan haid dan nifas, keluar darah haid nifas, maka tidak berlaku mandimu. Gitu loh. Jadi mandi yang tadi mani nggak bisa lagi dilakukan. Nanti mandinya nunggu ketika haid nifasnya
sudah selesai. Baik nak ya, paham ya? Ini pernah memang Umi ngajarin begini. Waktu itu di majelis taklim, Umi nggak ngajarin. Kalau misalnya setelah wiladah kok lanjut nifas, maka nggak wajib mandi besar. Kita ajarkan seperti itu. Rupanya mungkin ya ada yang bertanya, mungkin pernah dapat dari ustadz, beda. Pokoknya kata ustadznya itu madhab apa itu? Kata kita tuh madhab gimana? Kita madhabnya sama. Kitabnya juga mungkin sama. Hanya mungkin cara bacanya beda. Ustadznya hanya melihat bab mandi besar. Tidak melihat bab yang sebelahnya. Makanya fikih itu gak begitu. Makanya Umi pengen ngajak kalian tuh. Makanya kenapa kok tadi jawabannya Umi gampang aja. Kalau mau jawab ringkas gampang. Cuma Umi pengen mengajak kalian. Ternyata fikih itu begitu loh sayang. Jadi satu pembahasan gak cukup untuk menjawab satu persoalan. Jadi harus mempertemukan bab ini sama bab ini. Bab mandi besar kamu pertemukan dengan bab apa yang diharamkan oleh orang haid dan nifas. Paham Soleha? Itu ya. Tadi ya yang bertanya ya, bisa dipahami sayang ya. Baik, jadi tidak wajib mandi untuk wiladahnya jika dilanjut dengan nifas. Baik.